Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi section 1 dari e-book Multimedia Technologies, Concepts, Methodologies, Tools, and Applications karya Syed Mahbubur Rahman dengan judul Fundamental Concepts and Theories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada bab 1.1, setiap komunikasi akan ditingkatkan secara signifikan dengan kemampuan penulis buku ini untuk dengan mudah menggunakan media yang sesuai dan memungkinkan penerima untuk mengakses konten secara selektif dalam berbagai bentuk. Pada bab 1.2, multimedia adalah cara alami bagi orang untuk berkomunikasi dengan komputer, lebih alami daripada teks, dan harus menjadi mode yang semakin umum bagi orang untuk belajar dan berpartisipasi dalam pemerintahan mereka. Namun, perencanaan yang baik diperlukan karena ukuran data objek multimedia bisa jauh lebih besar daripada data teks. Bab 1.3. Pada bab ini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip inti dari pandangan konstruktivis pembelajaran. Bab 1.4, perancangan dan pengembangan multimedia dalam aplikasi struktural memang tidak sepele. Untuk menghasilkan aplikasi multimedia yang efektif, diperlukan pedoman yang digunakan harus berdasarkan prinsip-prinsip psikologi kognitif. Bab 1.5, multimedia adalah semua jenis alat teknologi yang membuat kita dapat mengirimkan informasi dalam arti yang sangat luas. Mengubah informasi menjadi pengetahuan melalui stimulasi, skema kognitif, peserta didik, dan memanfaatkan kekuatan belajar dari indera manusia. Bab 1.6, lonjakan kolaborasi ini akan tercermin dalam pendidikan digital. Dalam dekade terakhir, banyak sekolah telah melembagakan program baru di bidang multimedia interaktif, media baru, teknologi pendidikan, teknologi informasi, teknologi pembelajaran, dan banyak lagi disiplin multidisiplin. Bab 1.7, kesimpulan dalam bab ini dijelaskan kerangka evaluasi LMS berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh literatur tentang multimedia interaktif. Ia mengklaim bahwa konvergensi antara multimedia dan lingkungan belajar berbasis web memungkinkan perpanjangan pedoman desain ke LMS, seperti dalam sistem multimedia pembelajaran interaktif. Sebuah LMS yang efektif mengupayakan koherensi dan fokus pada pengurangan beban kognitif belajar. Mengevaluasi sistem LMS tetap menjadi prasyarat utama dan langkah pertama untuk mengevaluasi berbasis web, efektivitas, instruksi, jenis evaluasi yang berbeda, dan kriteria evaluasi disajikan. Sampel pertanyaan untuk setiap evaluasi dan strategi untuk administrasi survei juga dibahas sebentar. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bermanfaat sebagai alat referensi untuk evaluasi LMS. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada chapter 1.8 membahas tentang multimedia interactivity on the internet.
Interaktivitas multimedia di internet sementara dianggap hype oleh beberapa orang. Kemajuan teknologi terkini dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telah memungkinkan pengembangan sistem multimedia yang sangat interaktif. Mempelajari interaktivitas dan pengaruhnya terhadap pengguna target tentu berdampak pada nilai-nilai bisnis. Penelitian yang berkaitan dengan interaktivitas mencakup sejumlah disiplin, yaitu termasuk disiplin ilmu komputer, ilmu informasi, pendidikan, komunikasi, pemasaran, dan periklanan. Penelitian tersebut membahas berbagai masalah, mulai dari upaya untuk mendefinisikan dan mengukur interaktivitas, sehingga mengevaluasi sistem multimedia interaktif dalam berbagai domain aplikasi, hingga merancang sistem tersebut. Namun demikian, sejumlah masalah penelitian memerlukan pertimbangan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan mengukur dan mengevaluasi sistem multimedia interaktif. Akibatnya, masalah kritis yang dibahas dalam bab ini menawarkan banyak implikasi bagi bisnis. Terkait bisnis, sistem interaktif multimedia akan terus memainkan peran utama dalam pemasaran dan periklanan. Pengajaran multimedia interaktif mengubah cara perusahaan dan universitas memberikan layanan pendidikan kepada konstituen mereka. Pada chapter 1.9 membahas tentang multimedia content adaptation. Pengembangan dan penggunaan aplikasi multimedia terdistribusi berkembang pesat. Keinginan berikutnya untuk adaptasi konten multimedia mengarah pada tuntutan baru pada transcoding, penskalaan, dan lebih umum teknologi adaptasi. Standar berbasis metadata seperti MPEG 7 dan MPEG 21 yang mendeskripsikan semantik, struktur, dan lingkungan pemutaran untuk konten multimedia merupakan terobosan di bidang ini, karena dapat membantu adaptasi yang lebih cerdas daripada sebelumnya. Persyaratan untuk adaptasi yang efisien dari informasi multimedia adalah analisis yang cermat terhadap properti dari berbagai jenis multimedia. Video, suara, gambar, dan teks membutuhkan algoritma adaptasi yang berbeda. Sifat multimedia yang kompleks membuat adaptasi sulit untuk dirancang dan diimplementasikan. Dengan menggabungkan kecerdasan yang menggabungkan kebutuhan dan informasi semantik dengan pemrosesan tingkat rendah, impian UMA bisa lebih dekat dari yang kita bayangkan. Pada chapter 1.10 membahas tentang Introduction to Mobile Multimedia Communication. Lahirnya komunikasi seluler terutama untuk memenuhi harapan masyarakat untuk berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Transmisi multimedia melalui jaringan komunikasi seluler dan persaingan untuk menghadirkan layanan jaringan komunikasi kabel yang sangat diminati. Jaringan komunikasi seluler generasi pertama adalah analog dan terutama untuk layanan suara. Kecepatan komunikasi juga sangat rendah dan mencakup jarak yang terbatas dan jumlah pengguna yang terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lahirlah standar komunikasi bergerak 2G atau 2G yang berada pada transmisi digital. Selain itu, untuk mendapatkan tarif transmisi suara yang lebih tinggi, standar 2G juga menyediakan layanan SMS dan data. Layanan SMS telah sangat populer di kalangan anak muda di seluruh dunia karena standar 2G tidak dapat mendukung layanan email dan internet. Beberapa standar 2G telah ditingkatkan menjadi 2,5G untuk meningkatkan kecepatan transmisi serta untuk menyediakan layanan tersebut. Kecepatan transmisi maksimum yang didukung oleh 2,5G adalah 384 kbps yang tidak cukup untuk layanan aplikasi yang melibatkan transmisi audio dan video seperti TV, seluler, dan konferensi video. Untuk ini, komunikasi seluler generasi 3G baru-baru ini memunculkan di pasar untuk menyediakan komunikasi broadband yaitu transmisi hingga 2 Mbps. Tingkat transmisi ini tidak mencakup untuk komunikasi informasi multimedia waktu nyata. Pada chapter 1.11 membahas tentang Discovering Multimedia Service and Content in Mobile Environment. Prevalensi perangkat portable dan penyebaran luas jaringan seluler yang telah mudah diakses mendorong penggunaan layanan multimedia seluler untuk memfasilitasi penemuan layanan dan konten multimedia yang diinginkan secara efektif dan efisien. Banyak upaya penelitian yang telah dilakukan dalam bab ini membahas pekerjaan penelitian yang ada dan
sedang berlangsung di bidang penemuan layanan baik untuk jaringan seluler berbasis infrastruktur dan jaringan ad hoc seluler. Diperkenalkan 3 model arsitektur utama dan pendekatan terkait untuk penemuan layanan di jaringan infrastruktur dan menunjukkan beberapa tren yang muncul. Untuk menemukan layanan dan konten dalam jaringan ad hoc, kami mempresentasikan dan membandingkan pendekatan yang disusulkan berdasarkan siaran atau cluster dan membahas masalah stabilitas secara rinci. Kami percaya bahwa penemuan layanan akan memainkan peran penting untuk keberhasilan pengembangan dan penerapan layanan multimedia seluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan multimedia untuk komunikasi seluler. Multimedia, terutama dalam bentuk kamera ponsel ataupun dalam pelayanan pesan multimedia, telah menjadi bagian yang kokoh dari teknologi komunikasi seluler selama beberapa tahun terakhir. MMS memungkinkan pengirim konten multimedia dengan mudah ke khalayak luas dengan cara yang dipersonalisasikan. Dengan multimedia yang terletak di dalamnya ini, berarti pengiriman informasi dengan konten multimedia seperti informasi layanan lokal ataupun dengan berita-berita terkini. Kesadaran konteks juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan mendasar yang tersembunyi dari pengguna, seperti memilih media transfer data untuk streaming berbiaya lebih rendah ataupun cakupan koneksi yang lebih baik. Selanjutnya terkait dengan teknologi nirkabel seluler dan penyiaran multimedia digital. Teknologi seluler nirkabel dan perangkat genggam secara dramatis mengubah derajat interaksi di seluruh dunia, yang selanjutnya menciptakan masyarakat yang dimiliki jaringan di mana-mana. Munculnya perangkat nirkabel ini telah meningkatkan akurasi, kemudahan penggunaan, dan kecepatan akses yang kesemuanya menjadi semakin penting karena volume informasi yang ditangani oleh pengguna bertambah dengan cepat. Siaran multimedia digital adalah proses penyiaran multimedia melalui internet ataupun satelit yang dapat disetel oleh pemutar multimedia yang kemudian memutar ulang program tentang multimedia itu sendiri. Selanjutnya tentang motivasi dan hambatan adopsi layanan multimedia mobile 3G. Faktor-faktor yang memprediksi adopsi penggunaan layanan multimedia seluler 3G yaitu berdasarkan temuan penelitian memiliki implikasi yang signifikan pula dalam perspektif penelitian tentang perilaku konsumen seluler. Studi memberikan bukti lebih lanjut tentang kesesuaian penggunaan model TAM untuk mengukur dimensi yang berbeda dari penggunaan seluler multimedia aktual dan model tersebut. Diberikan bukti pula secara empiris bahwa PEU atau perspektif kemudahan penggunaan dan PU atau perspektif penggunaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi adopsi penggunaan atas layanan multimedia 3G. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implikasi praktis yang penting bagi bisnis saat ini menyediakan layanan multimedia seluler serta mereka yang berencana melakukannya. Terbukti dari penelitian ini bahwa untuk mempengaruhi adopsi multimedia 3G, perspektif kemudahan penggunaan dan perspektif penggunaan itu harus ditingkatkan. Selanjutnya terkait dengan model yang diusulkan untuk adopsi layanan seluler. Konstruksi yang relevan dari model yang masih ada akan dibahas secara terbuka dalam teknologi dan layanan seluler yang berkembang dan kemudian dimasukkan ke dalam model penerimaan layanan seluler yang disintesis. Model yang diusulkan mencoba untuk melihat penerimaan layanan seluler di luar batas organisasi tradisional dan menembus praktik kehidupan sosial sehari-hari. Model yang diusulkan juga dapat diuji secara empiris dan memberikan dasar untuk memandu validasi lebih lanjut dan penelitian di masa yang mendatang di bidang adopsi layanan seluler. Selanjutnya terkait dengan database multimedia. Multimedia hadir di mana-mana, di rumah, bisnis, sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain. Media digital telah diakui sebagai tipe data standar yang memungkinkan peningkatan komunikasi pribadi, yaitu melalui bisnis ke karyawan, bisnis ke bisnis, ataupun aplikasi bisnis ke konsumen. Aplikasi ini memerlukan database multimedia yang kompleks dan besar, dan menyebabkan perubahan dalam komputasi dan arsitektur solusi harus dipertahankan oleh organisasi. Selain itu, teknologi yang berkaitan dengan komunikasi, pengkodean, kompresi, distribusi konten, penyimpanan, komputasi mobile, server media, kriptologi, dan watermarking, dan manajemen media digital akan tumbuh dalam order untuk mengatasi solusi layanan multimedia.
Meskipun membuat media digital tidak mahal, umumnya mahal untuk mengelola dan mendistribusikannya. Browsing database multimedia yang besar dapat menjadi kompleks dan akan menuntut algoritma yang lebih cepat dan lebih efisien untuk mengindeksan dan pengambilan struktur. Selain itu, distribusi multimedia dalam lingkungan komputasi bergerak akan terus menjadi pusat penelitian sistem multimedia generasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita Leditama Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan database multimedia paralel dan terdistribusi. Penemuan utama database multimedia adalah kemungkinan untuk mencari langsung di konten media. Namun, proses yang memakan waktu ini harus dilakukan secara paralel untuk mencapai waktu respons yang dapat diterima. Arsitektur klaster berskala dengan baik bahkan untuk sejumlah besar elemen pemrosesan, tetapi jika dan hanya jika strategi partisi data yang mendasarinya cocok untuk aplikasi yang diberikan, aspek selanjutnya adalah penyempurnaan desain database, khususnya distribusi data di lingkungan paralel. Selanjutnya, metode lanjutan untuk deskripsi konten semantik harus dimanfaatkan. Yang selanjutnya terkait dengan penyaringan informasi multimedia. Di tahun-tahun mendatang, karena hampir semua perangkat komunikasi dan informasi menjadi digital, kita akan melihat pengembangan sistem yang tidak hanya dapat merekomendasikan item yang menarik bagi kita, tetapi juga dapat membuat keputusan kecil untuk kita berdasarkan kebutuhan sehari-hari, seperti memesan belanjaan dasar atau berlangganan layanan hiburan secara ad hoc dasar. Selanjutnya, terkait pengambilan informasi multimedia di persimpangan jalan, review, dan outlook. Pencarian informasi multimedia adalah bidang yang relatif baru yang telah mendapat perhatian lebih dari berbagai bidang penelitian seperti database, fisik komputer, bahasa alami, dan pembelajaran mesin, serta dari industri. Dengan terus bertumbuhnya data multimedia, penelitian di bidang ini diharapkan akan semakin aktif karena sangat penting bagi keberhasilan berbagai aplikasi multimedia. Namun, terobosan teknologi dan aplikasi mematikan di bidang ini belum datang. Dan sebelumnya, teknik pengambilan multimedia hampir tidak dapat dipindahkan ke aplikasi komersial. Terobosan di bidang ini bergantung pada upaya bersama dari bidang terkait. Dan oleh karena itu, peneliti menawarkan kesempatan untuk mengatasi masalah dari jalur yang berbeda dan dengan metodologi yang berbeda. Selanjutnya, terkait dengan penangkapan multimedia, kolaborasi, dan manajemen pengetahuan. Teknologi komunikasi generasi berikutnya sangat cocok untuk solusi data dan suara yang terkonvergensi pada suatu jaringan. Inovasi teknologi telah melahirkan banyak perangkat komunikasi dan data seperti telepon seluler, GPRS, dan PDA. Dan dengan itu, peluang yang signifikan untuk mengakses informasi klinis di mana saja, kapan saja, memungkinkan praktisi perawatan kesehatan untuk berkolaborasi dalam informasi klinis dan mencapai kesimpulan lebih banyak. Selanjutnya, terkait dengan sistem multimedia dan pengambilan gambar berbasis konten. Beberapa karya penelitian yang dilakukan di bidang temu kembali citra berbasis konten telah disajikan dalam buku ini untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang sedang dilakukan. Semua ini harus memberikan gambaran yang luas tentang isi masalah yang tercakup dalam area ini. Selanjutnya, terkait dengan perpustakaan digital multimedia sebagai kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan masalah kritis dalam komunikasi perpustakaan digital. Di sini dipresentasikan skema untuk hak cipta perpustakaan digital multimedia dengan pencarian berbasis kata kunci, mematenkan mekanisme CDIR, dan melindungi perpustakaan digital multimedia dengan CDIR. Yang selanjutnya terkait dengan menyembunyikan data di gambar dokumen. Penelitian tentang watermarking dokumen biner dan penyembunyian data masih belum matang seperti untuk citra berwarna dan grayscale. Masa depan penelitian harus bertujuan untuk menemukan metode yang kuat untuk mencetak, scanning, dan menyalin
juga menyediakan data baik embedding kapasitas. Metode kuantitatif juga harus dikembangkan untuk mengevaluasi kualitas gambar yang ditandai. Kemampuan steganografi teknik yang berbeda perlu diselidiki dan teknik yang dapat digunakan dalam aplikasi komunikasi rahasia perlu dikembangkan. Yang selanjutnya berkaitan dengan gambaran umum semantik yang muncul. Sistem ini terbentuk secara alami tanpa pusat kontrol terukur. Demikian pula kemunculan berguna dalam sistem komputer ketika kontrol terpusat tidak praktis. Persyaratan sistem semantik yang muncul dapat dilihat dari 3 perspektif utama, yaitu informasi, mekanisme, dan formasi.